terang, teman-teman di lapangan itu dari awal saja misalnya belum paham urgensi dari RIP misalnya. Kemudian yang kedua, ya namanya konsultan Pak, kami juga nggak menyalahkan juga, ada dua sisi lah, ada konsultan yang sekedar asal jadi misalnya gitu. Ya silakan. Ya mau langsung diketik di situ Pak. Siapa itu? Nah, jadi diklat RIP ataupun apapun namanya nanti ya, misalnya diklat perencanaan pelabuhan misalnya. Tetapi yang kita tonjolkan bukan dari sisi konstruksinya, mereka bukan untuk membuat DID, tetapi dalam rangka bahwa kebanyakan kan pelabuhan-pelabuhan sungai ataupun pelabuhan-pelabuhan penyeberangan yang ada itu yang sudah existing, sehingga biasanya tidak memerlukan FS, karena memang ya sudah ada gitu, sehingga tidak perlu untuk memilih alternatif dari beberapa lokasi rencana. Nah, tetapi hampir 80% jumlah pelabuhan di Indonesia itu nggak punya RIP. Nah, jadi kalau boleh ini kami usulkan. Apa saja isinya? Nah, nanti mungkin kita bahas Mas. Terutama ini dari sisi kita sebagai regulator ya. Misalnya begini, teman-teman di Dinas Perhubungan misalnya, RIP yang untuk pelabuhan pengumpan lokal itu yang menetapkan adalah pemerintah daerah, yaitu gubernur atau bupati. Dan dalam menetapkannya pasti mereka minta pertek atau pertimbangan teknis dari Dinas Perhubungan. Nah, sementara kalau Dinas Perhubungannya nggak ngerti tentang RIP, apa itu RIP, pasti nggak bisa lah. Atau juga misalnya nanti yang untuk pelabuhan pengumpan regional itu dikelola, diterbitkan izinnya, RIP-nya itu FDSK-kan oleh gubernur, sama juga halnya. Nah, kalau untuk teman-teman pusat nanti mungkin ini bisa juga ya, BIMTEK, kalau BIMTEK untuk RIP mungkin bukan pelabuhan penyeberangan aja ya. Kalau kami usul mungkin rencana induk pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, karena banyak juga loh pelabuhan sungai yang kita tuh belum punya RIP-nya. Kalau pelabuhan penyeberangan aja kok nanti kesannya, berarti kalau pelabuhan sungai nggak perlu ada nggak perlu ada RIP. Sementara ini kalau kita otot-ototan sama teman-teman di laut, mereka masih berpendapat bahwa pelabuhan penyeberangan itu adalah bagian dari pelabuhan laut sebenarnya. Kalau kita lihat dari PP-nya itu jelas sekali bahwa pelabuhan itu terbagi dari dua, yaitu pelabuhan laut dan pelabuhan sungai danau. Nah, pelabuhan laut itu ada dua, yaitu pelabuhan untuk angkutan laut dan pelabuhan untuk angkutan penyeberangan. Nah, T-nya dibuang aja tuh, pelabuhan SDP. Itu yang pertama mungkin. Nah, yang kedua, untuk penyanding dari diklat MOPP ini kami usulkan ada diklat tentang MOASD. Jadi diklat manajemen operasional khusus untuk angkutan sungai dan danau. Isinya apa saja? Ya isinya itu antara lain kita sudah punya PM. PM-nya sudah terbit tahun lalu, PM 61 tahun 2021. Secara sederhana begini, kami beberapa kali, banyaklah bahkan yang minta itu cukup angkutan sungai dan danau aja. Kalau yang angkutan penyeberangan sudah ada MOPP kan? Oh iya. Jadi manajemen operasional angkutan sungai dan danau. Nah, apa saja isinya ya? Antara lain isinya memang adalah untuk menjalankan amanat dalam PM 61 tahun 2021 tentang penyelenggaraan angkutan sungai dan danau. Yang paling sederhana contohnya begini. Tempo hari itu ada Pertamina siap menggelontorkan 1000 liter BBM solar bersubsidi. Nah, ini kira-kira mau dikasihin ke siapa ya? Kalau seandainya di Mempawah misalnya atau di Kalimantan Barat lah misalnya. Ini kita mau gelontorin BBM. Nah, ini ke siapa? Atau ketika misalnya BBM naik, itu bagaimana penentuan tarifnya? Nah, di sini di PP nomor PM 61 tahun 2021 itu sudah cukup lah ya, walaupun memang belum terlalu komplit juga. Nah, di sana juga nanti ya selain masalah tarif juga penentuan trayek, kemudian SPM angkutan, izin operasi dan lain-lainnya. Jadi
kalau di Kalimantan kami kira ini banyak sekali yang nanti akan membutuhkan diklat ini, termasuk yang di daerah Sumatera. Nah, tetapi undangannya ini tolong jangan dikirimkan ke daerah Maluku. Pak, iya, Pak. Mohon izin kami lanjutkan, Pak. Baik. Jadi diklat kedua yang kami usulkan itu adalah untuk manajemen operasional angkutan sungai dan danau. Ini sekali lagi terkait dengan beberapa keluhan bahwa ketika kita mengundang untuk diklat manajemen operasional pelabuhan penyeberangan, lagi-lagi memang tidak tepat sasaran. Nah, jadi nanti teman-teman baik di PPSDM darat maupun di Mempawah mohon nanti target siswanya jelas itu. Kalau daerah-daerah kepulauan ya jangan kita undang untuk diklat ini. Nah, sebaliknya ya, kalau untuk daerah-daerah yang sungai ya kita nggak tepat kalau kita mengundang untuk diklat MOPP gitu. Nah, kemudian di sini juga itu ada terkait dengan angkutan ya, SPM angkutan itu cukup banyak dijelaskan di penyelenggaraan angkutan sungai dan danau ini. Ya, bagaimana suatu perusahaan angkutan itu perlu untuk memenuhi beberapa ketentuan dalam PM 1 tahun 2021 tersebut. Nah, kemudian sudah kita diklatkan terhadap orang-orang dari pihak baik pemerintah daerah maupun Kementerian Perhubungan. Nah, yang kita agak kurang menyentuh selama ini antara lain itu adalah ketika kita DPM ataupun penyuluhan kepada operator angkutan, kita masih lebih sering membahas mengenai masalah aspek keselamatan. Walaupun itu memang penting, tapi sebenarnya di di operator angkutan sungai dan danau itu ada beberapa ketentuan yang mereka harus penuhi terhadap pemenuhan dari bagaimana caranya upaya untuk mendapatkan izin operasi atau izin trayek, atau bagaimana sih sebenarnya teknik pemuatan termasuk pemuatan barang berbahaya, pencegahan pencemaran. Nah, yang kita selalu tonjolkan dari sisi keselamatannya, tetapi dari sisi angkutannya itu belum. Nah, untuk itu kami usulkan mungkin nanti ada DPM atau penyuluhan ya yang terkait dengan operator angkutannya, angkutan sungai danau. Karena selama ini sekali lagi DPM yang sering disasar oleh kita itu adalah DPM tentang dari sisi keselamatan berlayar misalnya. Jadi penyuluhan lah atau DPM ya terkait dengan penyuluhan terkait dengan operator untuk angkutan sungai dan danau. Jadi tapi kita yang adalah perusahaan atau operator angkutannya misalnya koperasi kayak atau apa gitu. Dari sisi pengelolaan angkutannya. Termasuk juga tadi dari sisi upaya untuk memenuhi SPM dari angkutannya. Nah, kemudian saya tadi lupa menyampaikan ke Pak Eko. Ini kalau untuk pemeriksaan SPM kapal itu sebenarnya agak terpisah sih antara kapal sungai danau dan kapal penyeberangan. Aturannya agak beda, item-item pemeriksaannya itu beda, dan selama ini memang yang lebih disasar itu adalah yang nomor berapa tadi? Nomor 8 itu. Pemeriksa SPM kapal SDP. Kalau kita lihat secara besar itu sebenarnya agak beda antara kapal penyeberangan sama kapal sungai dan danau. Ini mungkin kalau usul kami kalau memang seandainya bisa dipisah, ini akan lebih detail. Walaupun memang kebutuhan di lapangan lebih kepada untuk kapal penyeberangan yang lebih dibutuhkan. Nah, kemudian yang juga kalau menurut kami penting itu terkait dengan diklat pemeliharaan pelabuhan.
yang kalau dilihat banyak sekali pelabuhan-pelabuhan terutama yang dikelola daerah itu tidak terawat. Apakah nanti ini bisa kita masukkan langsung juga pemeliharaan kapal ini, pemeliharaan pelabuhan itu dikaitkan juga dengan pemeliharaan alurnya misalnya. Jadi nanti di sana kita ajarkan bagaimana misalnya untuk merencanakan kebutuhan pengerukan baik di kolam pelabuhan termasuk di alurnya. Tentunya bukan mereka yang nanti akan mengeruk, bukan mereka yang nanti akan survei, tetapi ketika misalnya mereka mendapatkan bahwa kapal kami, alur kami itu hanya 5 meter sehingga untuk tongkang saja itu hanya bisa yang lewat ya 150 feet lah misalnya. Ya. Nah ternyata mereka inginkan ya kalau bisa dinaikkan gitu, misalnya sampai ke kapal tongkang yang 300 feet, sehingga misalnya kedalamannya kalau bisa di atas 6 atau 7 meter lah kira-kira. Nah diharapkan dari diklat ini misalnya pemeliharaan alur itu bisa setidaknya direncanakan oleh teman-teman yang ada di daerah. Seperti apa? Kalau misalnya ada yang beralasan, oh itu untuk mengeruk itu mahal. Nah, di Palembang itu ada konsep yang sedang nanti insya Allah akan diluncurkan segera, yaitu channel fee yang seperti di Tabuni kalau nggak salah. Jadi kalau untuk lewat alur itu bayar kayak tol lah gitu. Terutama untuk kapal-kapal tongkang ya khususnya. Nah kemudian channel fee. Ini kalau boleh usul Pak Kabid, teman-teman di lapangan itu juga ini sebenarnya ide lama Pak. Mereka itu butuh diklat khusus untuk sebagai kompetensi dasar. Kan kalau sekarang itu sudah ada SKJ Pak ya, standar kompetensi jabatan begitu. Itu sudah jelas sekali kalau untuk jadi kabid seperti ini. Sayangnya diklat yang kita tawarkan itu biasanya langsung teknis Pak. Nah jadi teman-teman yang kabid yang kita tahu di daerah kan kadang-kadang ada dari mana begitu. Sehingga mungkin kita nanti mungkin di lainnya sudah ada, kami kurang paham. Terutama juga untuk yang di bidang TSDP Pak. Terus terang bukan berarti kami ingin membeda-bedakan antara TSDP maupun LAJ, tetapi TSDP itu membutuhkan pemahaman yang sedikit mungkin lebih mendalam karena ini dunianya agak beda nih, undang-undangnya juga beda, kapal alurnya juga bukan hal-hal yang mungkin kita lewati sendiri begitu. Nah sehingga ada yang mengusulkan teman-teman di daerah itu bagaimana kalau ada semacam diklat orientasi khusus untuk para pejabat. Jadi kalau untuk staf misalnya orientasi dasar misalnya begitu, nah kemudian nanti ada orientasi tingkat 1 itu untuk para kasihnya, orientasi tingkat 2 itu adalah untuk misalnya para level-level kabit begitu. Kalau untuk yang kepala dinas ya mungkin nggak usah lah. Jadi diharapkan bagi teman-teman yang ada di lapangan, yang akan menjadi kabit Pak, ketika ikut diklat teknis mereka itu disodorkan hal yang sangat teknis itu, sementara mereka perlunya kan ya mohon maaf kalau dalam bahasa Inggrisnya itu jack of all trades. Kira-kira terkait alur mereka paham, terkait kapal juga mereka mengerti, terkait pelabuhan setidaknya sari-sari patinya juga tahu, dalam rangka nanti untuk memberikan informasi kebijakan kepada pimpinan. Nah, ini kalau bisa dimulai dari level kasih tadi Pak. Karena biasanya kalau kasih dan kabit itu yang strategis, kalau kepala dinas biasanya ini agak politis lah, politisnya lebih banyak gitu. Nah kemudian harapan teman-teman di lapangan juga Pak, kalau bisa memang yang pembekalan yang benar-benar orientasi tingkat dasar ya ini itu diperbanyak karena kalau kita pikirkan DPM untuk masyarakat oke bisa, tapi kebanyakan itu yang perlu diklat kata teman-teman di lapangan itu malah kebanyakan memang yang staf yang belum menjadi pegawai struktural gitu. Orientasi dasar ya untuk LSDP, bisa juga nanti saya kira juga di LAJ juga sama gitu. Karena ya fenomena di daerah ya itu Pak, tour of duty itu adalah suatu hal yang sangat umum. Nah diharapkan Pak,
ketika SKJ itu sudah tersusun, misalnya untuk menduduki jabatan ini maka dibutuhkan misalnya diklat ini. Ya tentunya bukan berarti kita akan mendikte kepada pimpinan, tapi dalam rangka misalnya job fit misalnya Pak, atau assessment dan lain-lainnya, ini kan bisa sebagai salah satu nilai tambah. Kemudian yang ini usul kami Pak. Kalau di jalan pabrik mobilnya itu sudah standar. Misalnya mobil A, kita yakin lah ground clearance-nya dan lain-lain itu pasti sama. Nah, kalau kita bandingkan dengan angkutan sungai, misalnya kita ketemu sama galangan A sama orang kapal, Pak kapalnya panjangnya berapa? 7 meter. Kita tanya dengan kapal yang sama persis di sebelahnya, itu bedanya bisa sampai 10 cm, bahkan bisa kadang-kadang setengah meter Pak. Nah jadi kalau menurut kami, kenapa enggak kita juga sentuh diklat-diklat untuk para galangan kapal, para tukang-tukang yang membuat kapalnya itu. Sebagai contoh Pak, mereka itu belum bisa membuat gambar kapal, sehingga dari situlah ya, mereka nggak bisa membuat kapal yang dimensinya yang sama begitu. Nah kemudian sebenarnya kalau kalau dibilang rancang bangun kapal mungkin agak ketinggian juga Pak ya. Mungkin misalnya penyuluhan lah ya. Karena mereka itu sebenarnya sudah sangat paham gitu ya terhadap bagaimana cara membuat kapal, mungkin menjem mereka juga sudah bisa. Dimulai dari penyuluhan, nah kemudian baru kita masukkan bisa juga lah rancang bangun kapal sungai danau saja ya, jangan untuk penyeberangan. Kalau untuk yang kapal penyeberangan sudah yakin lah Pak, di galangan kapal yang besar-besar itu ya sudah mereka insinyur kapalnya dari ITS dan lain-lain pasti sudah ada. Tapi di galangan kapal tradisional ini, kami beberapa kali itu sering bertemu dengan dinas perindustrian Pak, karena sebenarnya yang membuat kapal ini ranahnya bukan di Sub Pak sebenarnya, lebih tepatnya. Ketika kapalnya sudah jadi, nah itu baru akan menjadi ranah yang akan diawasi oleh teman-teman di Dinas Perhubungan maupun di Kementerian di BPJD lagi. Nah, tetapi orang dari Kementerian dari Dinas Perindustrian ataupun apapun namanya, Pak, ya ketika misalnya mereka diminta untuk memberikan sosialisasi misalnya terkait dengan ini, ya mereka betul-betul blank, Pak. Jadi kan menurut kami ini tidak ada salahnya Pak kalau kita menggagas lah ada suatu diklat yang mungkin ini baru lah gitu ya. Apapun namanya nanti misalnya diklat juru gambar kapal sungai danau atau apapun namanya, ini yang dua ini intinya adalah ditujukan bagi para galangan kapal tradisional atau pembuat tukang kayu kapalnya begitu. Karena sebenarnya dari sisi undang-undang dari sisi permennya, registrasi kapal itu dimulai dari ketika kapal itu dibuat dengan adanya namanya surat tukang. Mungkin Bapak juga sudah pernah mendengar hal tersebut. Kira-kira kalau saya ambil analoginya, ketika seorang bayi itu dilahirkan, maka bidan atau bahkan dukun itu kan punya ada surat keterangan lahir gitu Pak. Nah hal yang sama juga dilaksanakan oleh para galangan kapal. Kami beberapa kali keliling di hampir seluruh Indonesia, hampir semua galangan kapal tradisional tidak memahami bahwa mereka itu harus sebenarnya untuk membuat surat tukang seperti itu. Karena dari surat tukang ini sebenarnya nanti akan menjadi dasar dalam pendaftaran kapal. Lalu nanti akan diukur kapalnya dan segala macam. Nah jadi sebenarnya ketika misalnya ditanya ini kapalnya berapa GT untuk teman-teman yang di galangan kapal, mereka juga memang nggak paham. Padahal mereka sebenarnya dari sisi ketika diajari saya yakin bisa. Nah ini kayaknya sudah hampir mendekati waktu maghrib Pak. Usulan kami kira-kira seperti ini, ada berapa? Ada berapa? 4 atau 10 lah kira-kira, atau berapa lah gitu ya. Ini usulan kami dalam rangka, kalau tadi kita sudah berbicara banyak terkait dengan aspek keselamatan, terutama dari sisi angkutan penyeberangan. Nah, kami ingin mencoba mengisi dari sisi angkutan sungai yang sepertinya ini
belum banyak diperhatikan lah gitu. Jangan sampai nanti seperti singkatannya Pak LLSDP, lambat laun akan sirna dan pudar gitu kan. Jadi kita juga harus perhatikan dari sisi diklatnya juga. Mohon izin mungkin begitu Pak Kabid, kami yakin kalau soalnya bahan kami ini yang kami siapkan sebenarnya isinya yang seperti disampaikan oleh Pak Eko tadi. Nah ini adalah bahan-bahan tambahan. Nah untuk penyusunan diklatnya ada beberapa diklat yang sepertinya sudah template, seperti yang untuk RIP, MOASDP, kemudian pemeliharaan pelabuhan itu dermaga misalnya itu sudah mungkin bisa kita ancang-ancang lah. Tapi memang ada yang belum banyak nih, seperti diklat orientasi tadi, kemudian diklat untuk galangan kapal. Ini mungkin yang perlu nanti diskusi lebih banyak dalam rangka ancar-ancar dari penyusunan kursilnya. Nah ini sebenarnya sudah azan Pak, mungkin kami akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa saya sendiri di sini? Kenapa saya sendiri di sini? Oke, baik. Terima kasih Pak. Ini berhubung maghrib ya, saya sebentar aja ya. Jadi apa yang disampaikan dari Bapak narasumber tadi itu sebenarnya yang dibutuhkan sesuai dengan Merdeka istilah sekarang, dunia usaha, dunia kerja dan dunia industri dan dunia kerja. Betul. Tapi kami di sini dalam hal di BPSDM ini ya, khususnya di Pusbanggara, kita menyusun kurikulum berdasarkan dari kompetensi yang telah ditetapkan oleh direktorat. Nah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ya. Gitu. Jadi nanti kita coba apa yang sesuai dengan Dudika ini, kita bisa bantu juga sebenarnya di sini kompetensi yang dibutuhkannya apa. Kan ya, kompetensi yang dibutuhkan apa, nanti ditetapkan kompetensinya baru kita bikin kurikulum untuk diklatnya. Itu fungsi dari kami di BPSDM. Kemudian terkait tadi sebenarnya untuk diklat untuk pembuatan kapal segala macam itu kan memang ada ininya ya, dalam dari pertama peletakan lunas kapal seperti apa sampai kapal itu jadi, itu udah ada sebenarnya. Cuman yang dibutuhkan ini sebenarnya ya, saya terus terang, saya itu background saya pelaut. Jadi saya ditempatkan di darat ini dilema. Karena ini ada yang harus dilakukan pemerintah pusat, itu adalah memastikan kepastian hukumnya seperti apa, kepastian kami Direktorat ASDP dengan perhubungan itu seperti apa. Karena kalau udah bicara pengawakan, kita udah bicara dengan internasional untuk pengawakan kapal. Itu kalau pengawakan kan persyaratan untuk dari kapal itu udah diatur sedemikian rupa melalui dari AIMO melalui STCW. Itu dari pengawakan aja gitu kan. Nah, kemudian tapi saya duduk di sini, saya bukan sebagai pelaut, tapi saya duduk di sini sebagai pembina teknis pelatihan untuk diklat lalu lintas angkutan jalan maupun ASDP. Jadi tetap saya meskipun pelaut, kiblat saya tetap ke Direktorat Darat SDP, khususnya kalau SDP. Jadi saya nggak bawa background saya dulu nih. Nah, yang pasti di atas Direktorat Teknis ini harus sinkron sebenarnya. Ini yang dialami mungkin kenapa diklat ASDP ini mati segan hidup tak mau itu dari dulu. Akhirnya ada UPT kami menggunakan diklat laut, justru bukan SDP-nya yang dikembangkan. Itu. Demikian Pak. Jadi mungkin sekedar ini, tapi ini sesuai dengan ini kawan-kawan ya. Ini sesuai dengan Dudika yang tadi disampaikan. Ini dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja seperti ini kebutuhannya. Saya setuju terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Oke. Demikian ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Wih, penutupannya siap bapak cepet suwe. Siap, kayak gini aja. Siap pak. Dari kemarin diem banget. Bovi ngomel mulu nih, Bovi nih. Ngomel-ngomel mulu Bovi. Kalau yang saya Kalau tiduran itu kan